Ini adalah kisah tentang seorang pensiunan, kakek tua ditilang dan dianiaya polisi arogan, kejadiannya viral. Tapi, tak ada yang tahu, kakek itu adalah mantan jenderal polisi yang paling dihormati. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah pagi yang cerah, matahari belum terlalu tinggi, cahayanya membelai lembut etap-etap rumah di pinggir kota. Pak Harjo, dengan langkah pelan dan punggung sedikit membungkuk, mendorong sepedanya yang sudah usang. Keranjang di depan stang berisi beberapa bahan makanan sederhana, tempe, tahu, dan seikat bayam. Kemeja kotak-kotak yang memudar warnanya, celana bahan yang longgar, dan sandal jepit menjadi seragam sehari-harinya. Ia hidup sendiri di rumah sederhana, ditemani ingatan yang kadang datang dan pergi. Demensia ringan, begitu kata dokter, membuat beberapa kepingan masa lalunya buyar, seperti pasir yang lepas dari genggaman. Pak Harjo menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang tenang. Pagi-pagi ke pasar, siang duduk di teras sambil menyesap kopi, sorenya menyirami tanaman di pekarangan. Ia adalah gambaran sempurna seorang pensiunan yang menikmati sisa hidupnya dalam damai. Ia tak pernah mengeluh. Di matanya, hidup adalah anugerah. Walau kadang ia harus berhenti sejenak untuk mengingat di mana ia meletakkan kunci atau mengapa ia berjalan ke arah tertentu hari itu. Entah mengapa, jalanan terasa lebih ramai. Pak Harjo mengambil jalan pintas melalui persimpangan kecil yang biasanya sepi. Namun, lampu lalu lintas di persimpangan itu baru saja dipasang beberapa hari lalu. Ia tidak menyadarinya. Saat lampu masih merah, ia tetap mengayuh sepedanya perlahan. Tiba-tiba, sebuah motor patroli memotong jalannya. Bribtu Ryan, seorang polisi muda yang baru bertugas beberapa tahun, menghentikannya dengan raut wajah kesal. Ryan dikenal di kesatuannya sebagai polisi yang cepat naik darah dan sombong. "Berhenti, Pak. Bapak nggak lihat lampu merah?" bentak Ryan. Suaranya menggelegar. Pak Harjo menatapnya bingung. "Lampu merah? Saya tidak melihatnya, Nak." "Tidak melihat bagaimana, Pak? Mata Bapak kemana? Bapak melanggar lalu lintas?" Ryan membentak lagi. Tidak sabar. Ryan lalu meminta surat-surat kendaraan dan SIM. Pak Harjo hanya menggeleng. "Saya tidak punya, Nak." "Apa? Tidak punya?" "Ryan, Bapak ini mau bilang tidak punya surat-surat. Bapak pikir saya bodoh." "Saya tidak punya," ulang Pak Harjo. Suaranya begitu pelan. Ada ketenangan dalam nadanya yang justru membuat Ryan semakin naik pitam. "Halah, Bapak ini pura-pura saja. Cuit, begini, malah bikin ulah." Ryan menarik kerah baju Pak Harjo. "Bapak pikir bisa seenaknya di jalan?" "Lepaskan, Nak," lirih Pak Harjo, mencoba melepaskan cengkeraman Ryan. Namun, Ryan sudah terlanjur gelap mata. Ia menganggap Pak Harjo hanya mengulur waktu dan mencoba mengelabui. Ryan menarik tangan Pak Harjo, lalu mendorongnya dengan kasar hingga kakek tua itu terjatuh ke aspal yang keras. Bungkusan bahan makanan tumpah, bayam berserakan di jalan. Perkelahian itu terjadi begitu cepat. Ryan melayangkan tinjunya mengenai pipi Pak Harjo. Perih. Kakek itu hanya bisa meringis kesakitan. Seorang warga di seberang jalan, yang kebetulan sedang merekam video untuk diunggah ke media sosial, mengarahkan kameranya ke kejadian tersebut. Ia melihat bagaimana seorang polisi muda yang tegap menghajar seorang kakek tua yang tak berdaya. Warga itu gemetar, tangannya tak bisa diam, tapi ia tetap merekam. Video itu berakhir saat Ryan menendang keranjang sepeda Pak Harjo dan mengancamnya agar tidak mengulangi perbuatannya. Ryan lalu pergi, meninggalkan Pak Harjo tergeletak di jalanan. Dengan luka di pipi dan hati yang terasa pedih, ia tidak tahu bahwa video singkat itu akan mengubah segalanya. Video yang direkam oleh seorang warga di persimpangan jalan itu menyebar dengan cepat, bagai api yang menjilat rumput kering. Judul-judul provokatif membanjiri beranda media sosial. Polisi arogan hajar. Kakek tua tak berdaya. Pelanggar lalu lintas dianiaya polisi. Dan berbagai versi lain yang memicu perdebatan sengit. Dalam beberapa jam, video itu sudah ditonton jutaan kali. Komentar-komentar pedas berdatangan. Sebagian besar menyalahkan Bribtu Ryan atas tindakannya yang tidak pantas, tidak punya hati nurani. Tulis salah satu pengguna. "Hukum mati polisi seperti ini," timpal yang lain. Namun, tidak sedikit pula yang membela Ryan. Mereka berpendapat bahwa Pak Harjo pantas mendapatkan hukuman karena melanggar lalu lintas dan, yang paling penting,
tidak memiliki dokumen. Siapa suruh nggak punya SIM? Itu sudah jelas melanggar. Wajar saja Pak Polisi emosi. Kakeknya keras kepala. Narasi publik terbelah. Pihak-pihak yang membela Rian menganggap Pak Harjo adalah sosok yang tidak kooperatif. Mereka fokus pada fakta bahwa Pak Harjo melanggar aturan dan tidak punya surat-surat, mengabaikan fakta bahwa kakek itu dianiaya. Di sisi lain, mereka yang membela Pak Harjo menyoroti kekerasan yang dilakukan Rian, menuding polisi itu menyalahgunakan kekuasaan. Wajah Pak Harjo, dengan luka lebam di pipinya, menjadi ikon perlawanan terhadap kekerasan. Namun, identitasnya masih misterius. Ia tidak memiliki kartu identitas atau dokumen apapun yang bisa dilacak. Ia hanya seorang kakek tua yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Tidak banyak berinteraksi dengan tetangga. Hal ini membuat banyak orang sulit bersimpati sepenuhnya, karena minimnya informasi tentang latar belakangnya. Di ruang-ruang redaksi, para jurnalis berlomba-lomba untuk mengangkat berita ini. Mereka mencoba mencari tahu siapa Pak Harjo sebenarnya. Namun tak ada jejak yang bisa diikuti. Beberapa media daring bahkan mulai menganggap Pak Harjo sebagai penipu yang sengaja memanfaatkan usianya untuk menghindari hukum. Isu ini semakin memperkeruh suasana, membuat publik bingung harus berpihak kepada siapa. Di sisi lain, Bribtu Ryan mendadak menjadi pusat perhatian. Atasannya memanggilnya untuk dimintai keterangan. Rian, dengan wajah pura-pura menyesal, memberikan kesaksian yang sudah ia rancang. Ia mengatakan bahwa Pak Harjo menolak memberikan identitasnya dan mencoba melawan saat akan dibawa ke kantor polisi. Rian mengaku ia hanya mencoba mengendalikan situasi, dan pukulan itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Bapak itu agresif, Komandan. Dia mencoba merampas pistol saya. Rian berbohong. Beberapa rekan Rian yang takut dengan kekuasaan dan pengaruh. Rian mengangguk membenarkan kesaksiannya. Mereka bahkan bersaksi bahwa Pak Harjo memang terlihat melawan. Pihak kepolisian, yang saat itu masih minim bukti, cenderung percaya pada kesaksian Ryan dan rekan-rekannya. Citra kepolisian sudah tercoreng, dan mereka ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya. Di rumahnya yang sepi, Pak Harjo hanya bisa mengelus pipinya yang masih terasa sakit. Ia tidak tahu apa itu media sosial, atau bagaimana video itu bisa viral. Ia hanya ingat rasa perih dan bingung. Mengapa ia diperlakukan demikian? Punggungnya yang sakit, hatinya yang pedih, adalah satu-satunya kenangan yang ia punya dari insiden hari itu. Ia tidak tahu, di luar sana, namanya menjadi bahan perdebatan. Jutaan orang dan sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghempas. Di kantor kepolisian, Bribtu Ryan, yang kini menjadi sorotan, dipanggil ke ruang penyelidikan. Lampu neon yang berpendar di lenggit-lenggit menyoroti wajahnya yang tampak tegang. Meski ia berusaha keras untuk terlihat tenang. Di hadapannya, Komandan Dedi, seorang perwira senior yang bijaksana, menatapnya dengan tatapan tajam. Rian, saya sudah melihat videonya. Saya butuh kejujuran. Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Suara Komandan Dedi berat dan menusuk. Rian menghela napas, memainkan peran yang sudah ia latih. Komandan, saya sudah sampaikan di awal, kakek itu melanggar lalu lintas, tidak kooperatif, dan tidak punya surat-surat. Saat saya minta ia ikut ke kantor, ia melawan. Melawan seperti apa? Dalam video, kakek itu hanya terlihat diam, potong. Komandan Dedi menunjuk layar komputer di depannya yang menampilkan video viral. Awalnya, Komandan, sebelum kamera merekam, dia mencoba mengambil tongkat saya, lalu mendorong saya. Saya refleks membela diri. Kejadian di video itu sudah di akhir, saat saya berhasil mengendalikannya. Komandan Dedi menatap Ryan skeptis. Namun ia tidak memiliki bukti lain. Beberapa polisi lain yang menyaksikan kejadian itu, yang juga rekan Rian, dipanggil satu persatu. Mereka semua memberikan kesaksian yang sama, mendukung cerita Ryan. Mereka semua mengatakan bahwa Pak Harjo adalah sosok yang agresif, yang membuat Rian terpaksa menggunakan kekerasan. Kakek itu mencoba kabur, Komandan. Bahkan, sempat menendang. Rian, kata salah satu rekan Rian dengan meyakinkan kesaksian-kesaksian palsu itu. Yang disatukan, membentuk narasi yang kuat. Pihak kepolisian, yang di bawah tekanan publik, memutuskan untuk menganggap kasus ini sebagai pelanggaran lalu lintas yang berujung pada perlawanan terhadap petugas. Mereka menganggap Pak Harjo sebagai pihak yang bersalah karena tidak kooperatif. Sementara itu, Pak Harjo, yang masih dalam kondisi demensia ringan, tidak bisa memberikan keterangan yang jelas. Saat polisi datang ke rumahnya untuk meminta penjelasan, ia hanya bisa menatap kosong. Surat-surat, saya tidak punya.
Kertas apa itu? Tanyanya polos. Pak Harjo tidak ingat kejadian yang sebenarnya. Yang ia ingat hanya rasa sakit dan bingung. Saat ditanya tentang Bribtu Ryan, ia hanya bisa menyebutkan polisi muda dengan raut wajah takut. Tidak ada informasi yang bisa digali dari dirinya. Kondisinya ini justru memperkuat dugaan bahwa ia sengaja berpura-pura tidak ingat untuk menghindari hukuman. Pihak kepolisian yang masih buta akan identitas Pak Harjo mulai frustasi. Mereka mencoba mencari tahu siapa kakek itu sebenarnya. Namun tak ada hasil. Rumahnya yang ia tempati selama belasan tahun tak pernah terdata dengan jelas. Para tetangga pun hanya mengenalnya sebagai Pak Harjo, si pensiunan yang pendiam. Melihat kondisi ini, Ryan merasa di atas angin. Ia merasa menang. Ia yakin bahwa kebohongannya akan menutupi semua perbuatannya. Ia semakin sombong, berlagak seperti pahlawan yang berhasil menghadapi pelanggar hukum yang licik. Di balik semua intrik itu, ada sebuah kebenaran yang terkubur dalam-dalam, sebuah identitas yang sengaja dilupakan, dan sebuah masa lalu yang siap untuk terkuak. Ada kepingan masa lalu Pak Harjo yang tidak pernah ia ceritakan, yang kini menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Di sebuah pagi yang sama, di sebuah klub golf mewah di pusat kota, 3 orang pria parubaya sedang menikmati kopi sambil berbincang santai. Mereka adalah pensiunan jenderal polisi yang dulunya merupakan perwira tinggi di kepolisian. Di antara mereka, ada Jenderal Surya, seorang pria berwibawa dengan rambut memutih yang sudah lama pensiun, saat salah satu dari mereka, Jenderal Bima, membuka ponselnya, matanya terpaku pada video yang viral. Ia memutar video itu berulang kali. "Kalian, lihat ini," tanyanya. Suaranya dipenuhi keraguan. "Ini polisi kurang ajar sekali. Menghajar kakek tua seperti itu." Jenderal Surya mengamati video itu dengan saksama. Ia melihat postur tubuh kakek tua yang dianiaya, caranya berdiri, dan tatapan matanya yang kosong, namun penuh ketenangan. Tiba-tiba, ada kilasan memori yang datang. "Tunggu dulu," gumamnya. "Ada yang aneh dari kakek ini." "Aneh bagaimana?" tanya Jenderal Bima. Tatapan matanya dan caranya berdiri. Itu bukan tatapan mata orang biasa. Ia terlihat bingung, tapi ada aura ketenangan yang kuat. "Aku pernah melihat tatapan itu," ujar Jenderal Surya. Mencoba mengingat, mereka bertiga kemudian memutar video itu berulang-ulang, memperlambat setiap adegan. Mereka memperhatikan postur tubuh Pak Harjo saat mencoba berdiri. Gerak-geriknya yang teratur meski ia sudah tua dan sakit. Tiba-tiba, Jenderal Bima, dengan mata melotot, menunjuk layar. "Itu, lihat tato di pergelangan tangannya." Sebuah tato kecil yang nyaris tak terlihat, berbentuk burung Garuda, terukir samar di pergelangan tangan kiri Pak Harjo. Tatapan ketiga jenderal itu berubah drastis. Dari keraguan menjadi keyakinan. Tato itu adalah simbol khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa perwira polisi angkatan mereka yang terpilih. "Tidak mungkin," bisik Jenderal Surya. "Itu adalah lambang angkatan kita." "Tapi, siapa? Aku tidak ingat ada kakek setua ini di angkatan kita." Jenderal Bima segera membuka arsip digital lama mereka. Mereka mencari nama-nama perwira yang memiliki tato itu. Setelah beberapa saat, sebuah nama muncul di layar. Komisaris Jenderal Harjo, mantan kepala kepolisian daerah yang legendaris, dikenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan dan keberaniannya dalam memimpin. Mereka bertiga terdiam. Tidak mungkin. Jenderal Harjo adalah sosok yang sangat dihormati. Ia pensiun belasan tahun yang lalu, setelah berhasil menuntaskan banyak kasus besar. Bagaimana mungkin ia, yang dikenal berwibawa, kini hidup sebagai pensiunan yang sederhana dan dianiaya oleh polisi muda? "Kita harus memastikan ini," kata Jenderal Surya. Suaranya bergetar. "Aku akan mencari tahu di mana rumahnya. Kita harus bertemu dengannya." Dengan berbekal informasi dari video dan arsip, mereka mulai melakukan penyelidikan pribadi. Mereka tidak percaya pada laporan polisi yang sudah beredar. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jejak yang terlupakan itu, tato kecil yang nyaris tak terlihat, telah membuka sebuah pintu menuju kebenaran yang tersembunyi di rumahnya. Pak Harjo tidak tahu bahwa masa lalunya sedang dicari oleh teman-teman seperjuangannya. Ia hanya duduk di teras, memandangi tanaman yang ia rawat dengan penuh kasih. Ingatan tentang masa lalunya sebagai seorang jenderal kini hanya menjadi potenggen-potenggen kabur. Bagaikan mimpi yang ia lupakan saat bangun tidur. Ia hanya mengingat kebahagiaan, bukan kekuasaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jenderal Surya, Jenderal Bima, dan satu rekan mereka, Jenderal Guntur, tidaklah mudah.
Mereka menghadapi rintangan yang sama dengan pihak kepolisian. Minimnya informasi dan kondisi Pak Harjo yang tidak bisa diajak komunikasi dengan baik. Mereka akhirnya berhasil menemukan rumah Pak Harjo. Sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di gang-gang sempit, jauh dari kemegahan yang dulu ia miliki. Saat mereka tiba, Pak Harjo sedang menyapu halaman. Jenderal Surya turun dari mobilnya dan berjalan mendekat. Pemandangan itu menusuk hati mereka. Mantan jenderal yang dulu mereka hormati, kini hidup sendirian, seperti tak pernah ada yang mengenalnya. Pak Harjo, sapa Jenderal Surya dengan suara serak. Pak Harjo mengangkat wajahnya. Ia menatap ketiga jenderal itu dengan tatapan bingung. Maaf, bapak-bapak siapa ya? Tanyanya polos. Jantung Jenderal Surya terasa seperti ditusuk belati. Ia tahu, demensia yang diderita Pak Harjo sudah lebih parah dari yang mereka duga. Saya Surya, Pak. Mantan rekan Bapak. Kami dulu bersama di Kesatuan. Pak Harjo mencoba mengingat, mengerutkan keningnya. Namun, kabut ingatan terlalu tebal. Surya, saya tidak ingat. Maaf, ia kembali menyapu halaman. Jenderal Bima dan Jenderal Guntur saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka tidak bisa percaya bahwa sosok yang pernah menjadi panutan mereka kini tidak mengenali siapapun. Mereka mencoba menunjukkan foto-foto lama, foto saat Pak Harjo masih menjabat Kapolda. Ini Bapak, Pak Harjo. Ini foto saat Bapak memimpin upacara di Polda, kata Jenderal Bima. Suaranya bergetar. Pak Harjo mengambil foto itu, menatapnya lama. Ia melihat sosoknya sendiri, gagah dalam seragam lengkap dengan bintang-bintang di pundaknya. Ini, saya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Saya tidak ingat. Kondisi Pak Harjo yang tidak bisa memberikan keterangan apapun membuat mereka yakin bahwa ia memang mengidap demensia. Mereka juga menyadari betapa kejamnya Bribtu Rayan, yang tanpa ampun menganiaya seorang kakek yang bahkan tidak bisa mengingat identitasnya sendiri. Pihak kepolisian, yang sudah merasa frustrasi dengan kasus ini, akhirnya mendatangi Pak Harjo lagi. Mereka mencoba lagi meminta keterangan, namun lagi-lagi hasilnya nihil. Mereka menganggap Pak Harjo sengaja menghindar dan pura-pura lupa. Pak Harjo, tolong kooperatif. Kami tahu Bapak pura-pura kan? Kami tahu Bapak melanggar, chorus penyidik dengan nada frustrasi. Pak Harjo hanya bisa menatap penyidik itu dengan tatapan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ia hanya ingat rasa sakit dan kini ketakutan baru. Namun, di balik semua kebingungan itu, ada sebuah kebenaran yang perlahan-lahan mulai terkuak. Jenderal Surya dan kawan-kawan tidak menyerah. Mereka mulai mengumpulkan semua bukti, mulai dari rekaman video hingga informasi dari para tetangga. Mereka ingin membongkar kebohongan yang telah dibangun oleh Bribtu Rayan dan kawan-kawannya. Kabut ingatan Pak Harjo mungkin tebal, tapi jejak yang ia tinggalkan di masa lalu terlalu kuat untuk bisik. Jenderal Surya, Jenderal Bima, dan Jenderal Guntur bekerja tanpa kenal lelah. Mereka mengumpulkan semua bukti yang bisa mereka dapatkan, mulai dari video viral yang mereka analisis dengan teliti, hingga arsip-arsip lama kepolisian yang mereka akses secara pribadi. Mereka menemukan sebuah foto arsip lama yang menunjukkan Pak Harjo saat masih berpangkat tinggi dengan tanda lahir unik di belakang telinga kirinya. Mereka kemudian membandingkan tanda lahir itu dengan foto Pak Harjo sekarang, yang diambil secara diam-diam, cocok. Tidak ada keraguan lagi. Kakek itu memang Jenderal Harjo, kata Jenderal Surya. Suaranya dipenuhi keyakinan. Mereka lalu menghubungi beberapa jurnalis senior yang mereka kenal. Jurnalis-jurnalis itu adalah orang-orang yang dulu pernah meliput sepak terjang Jenderal Harjo. Mereka tahu berita ini akan meledak. Dengan berbekal bukti dan kesaksian para jenderal purnawirawan ini, sebuah berita eksklusif dimuat di salah satu media daring ternama. Judulnya sangat provokatif. Kakek yang dihajar polisi itu mantan Kapolda. Berita itu menjadi viral dalam hitungan menit. Publik terperangah. Mereka tidak bisa percaya. Kakek yang selama ini dicap sebagai pelanggar lalu lintas yang keras kepala, ternyata adalah seorang jenderal purnawirawan yang pernah memimpin dengan integritas. Video yang tadinya menuai perdebatan, kini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Netizen yang tadinya mencaci Pak Harjo, kini berbalik arah. Mereka merasa bersalah. Bagaimana bisa kita menuduh beliau seenaknya? Dia jenderal yang sangat dihormati. Apa yang terjadi pada beliau? Polisi yang menghajarnya harus dihukum. Pihak kepolisian pun panik. Komandan Dedi, yang sebelumnya percaya pada kesaksian Bribtu Rayan, kini merasa cemas. Ia segera memanggil Rian ke ruangannya. Rian,
berita ini. Apa benar kakek itu jenderal? Harjo, tanyanya. Suaranya bergetar. Rian, yang tadinya sombong, kini pucat pasi. Ia melihat berita itu di ponselnya, dan ia tidak bisa menyangka lagi. Ia tidak tahu bahwa kakek yang ia aniaya itu adalah sosok yang begitu dihormati. Selama ini, ia hanya melihat kakek itu sebagai seorang pensiunan yang tidak berdaya. Ia tidak tahu bahwa ia telah membuat kesalahan fatal. Tidak, Komandan, tidak mungkin. Rian mencoba membela diri. Namun, Komandan Dedi sudah mendapatkan informasi dari Jenderal Surya. Ia tahu bahwa Rian berbohong. Ia menatap Rian dengan tatapan kecewa. Kau berbohong kepadaku, Rian. Kau membuat institusi ini malu. Saat itu juga, Komandan Dedi memerintahkan agar Bribtu Rian dipecat dari jabatannya dan dijebloskan ke dalam sel. Rian ditangkap dan diinterogasi secara intensif. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Berita tentang penganiayaan Jenderal Harjo dan pemecatan Bribtu Rian menjadi berita utama di seluruh media. Puncak konflik telah terjadi. Kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya terungkap dan menghempas semua kebohongan. Bribtu Rian, yang tadinya merasa berkuasa, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terungkapnya identitas Pak Harjo sebagai mantan Kapolda bagaikan petir di siang bolong. Berita itu tidak hanya menyebar di media daring, tetapi juga menjadi topik utama di televisi dan surat kabar. Publik yang tadinya terpecah, kini bersatu dalam simpati dan kemarahan. Masyarakat yang tadinya mencaci Pak Harjo karena dianggap tidak kooperatif Kenny Burbalek. Mereka meminta maaf atas tuduhan-taduhan mereka. Ribuan pesan dukungan membanjiri media sosial, mendoakan kesembuhan Pak Harjo, dan menuntut keadilan bagi Bribtu Rian. Aku merasa sangat bersalah, tulis seorang pengguna di media sosial. Bagaimana bisa kita begitu cepat menghakimi tanpa tahu kebenaran? Jenderal Harjo adalah pahlawan. Bribtu Rian harus dihukum seberat-beratnya. Timpal yang lain. Di balik layar, pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Mereka menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah mereka lakukan dengan menuruti kesaksian palsu Bribtu Rian. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk untuk mengusut tuntas kasus ini. Bribtu Rian, yang sudah dijebloskan ke dalam tahanan, akhirnya diinterogasi secara intensif. Tanpa perlindungan dari rekan-rekannya, Rian tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Di bawah tekanan, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Saya yang memukulnya. Saya marah karena ia tidak kooperatif. Rian mengakui dengan suara bergetar. Saya tidak tahu kalau dia adalah jenderal. Pengakuan Rian direkam dan dijadikan bukti. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang. Rekan-rekannya yang tadinya mendukung kesaksian palsunya juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka semua mengakui bahwa mereka berbohong karena takut pada Rian. Masyarakat yang menyaksikan berita ini merasa lega. Kebenaran akhirnya terungkap. Citra Pak Harjo yang tadinya tercoreng kini bersinar terang. Ia adalah pahlawan yang tidak meminta apa-apa, yang hanya ingin hidup sederhana, namun justru dianiaya. Namun, Pak Harjo sendiri tidak menyadari semua ini. Ia masih berada di rumahnya, dengan ingatan yang masih samar-samar. Ia tidak tahu bahwa ia kini menjadi pahlawan. Ia hanya tahu bahwa ada banyak orang yang datang menjenguknya, wajah-wajah yang penuh simpati. Terungkapnya identitas Pak Harjo menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak, bahwa kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan. Dan yang terpenting adalah integritas dan kemanusiaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran, seberapapun ia tersembunyi, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Setelah semua kebohongan terungkap, proses hukum terhadap Bribtu Rian berjalan dengan cepat. Berita tentang kasus ini terus menjadi sorotan, dan publik menuntut hukuman seberat-beratnya. Bribtu Rian yang tadinya arogan, kini hanya bisa menunduk, malu di ruang sidang. Jaksa penuntut umum membeberkan semua bukti yang ada, mulai dari rekaman video penganiayaan, pengakuan Bribtu Rian, hingga kesaksian para rekan yang tadinya mendukung kebohongannya. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Bribtu Rian bersalah. Di hadapan hakim, Bribtu Rian mencoba meminta maaf. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak tahu kalau kakek itu adalah jenderal, katanya. Air mata mengalir di pipinya. Namun, permintaan maafnya sudah terlambat. Ia telah merusak citra kepolisian dan menganiaya seorang warga sipil yang tidak berdaya. Bahkan setelah mengetahui bahwa warga sipil itu adalah seorang jenderal yang sangat dihormati,
Hakim membacakan vonisnya. Bribtu Ryan, atas perbuatan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang, Anda dinyatakan bersalah. Anda dihukum penjara selama 2 tahun dan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Vonis itu disambut dengan tepuk tangan dari para hadirin. Keadilan akhirnya ditegakkan. Bribtu Ryan, yang tadinya merasa di atas angin, kini harus mendekam di penjara, kehilangan pekerjaannya, dan menanggung malu seumur hidup. Di sisi lain, Pak Harjo, yang tidak menghadiri persidangan, mendapatkan perhatian khusus dari institusi kepolisian. Sebuah tim dokter terbaik diturunkan untuk merawatnya. Ia dipindahkan ke sebuah rumah sakit khusus yang tenang, di mana ia bisa mendapatkan perawatan yang layak. Banyak perwira polisi senior yang datang menjenguknya. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dipimpin oleh Jenderal Harjo. Mereka mengenang masa-masa kejayaan jenderal itu. Bagaimana ia memimpin dengan tangan besi, namun penuh kasih sayang. Bagaimana ia selalu mengedepankan integritas di atas segalanya. Beliau adalah panutan kami, kata seorang jenderal bintang 3 kepada wartawan. Beliau adalah sosok yang sangat kami hormati. Apa yang terjadi pada beliau adalah luka bagi kami semua. Bribtu Ryan akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua aparat penegak hukum, bahwa kekuasaan hanyalah titipan dan harus digunakan dengan bijaksana. Integritas dan kemanusiaan harus selalu menjadi yang utama. Di sebuah ruangan VIP rumah sakit, Pak Harjo duduk di kursi roda, memandangi taman dari jendela. Wajahnya terlihat lebih segar, lebam di pipinya sudah menghilang. Di sampingnya, Jenderal Surya, Jenderal Bima, dan Jenderal Guntur duduk menemaninya. Ingat, Pak Harjo, Jenderal Bima menunjukkan foto mereka berempat saat muda, di depan markas kepolisian. Pak Harjo menatap foto itu lama. Ia tersenyum kecil, entah ingatan itu datang atau tidak. Kita dulu sangat gagah, katanya. Suaranya pelan. Betul, Pak. Bapak adalah Kapolda terhebat yang pernah kami miliki, sahut Jenderal Guntur. Matanya berkaca-kaca. Kabar tentang Pak Harjo yang dirawat di rumah sakit menyebar dengan cepat. Setiap hari, ada saja orang yang datang menjenguknya. Bukan hanya mantan rekan-rekannya, tetapi juga para tokoh masyarakat, bahkan anak-anak kecil yang membawa bunga dan kartu ucapan. Mereka semua ingin menunjukkan rasa hormat dan terima kasih mereka atas pengabdian Pak Harjo. Meskipun Pak Harjo tidak ingat siapa mereka, ia selalu menyambut mereka dengan senyum. Ia merasakan kehangatan dan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu membuat hari-hari Nia terasa lebih cerah. Salah satu momen paling mengharukan adalah saat Kapolda yang menjabat sekarang datang menjenguknya. Kapolda itu adalah seorang perwira muda yang pernah diajar langsung oleh Jenderal Harjo. Kapolda itu menunduk hormat di hadapan Pak Harjo. Selamat siang, Jenderal, kata Kapolda itu, suaranya penuh hormat. Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya atas pengabdian Bapak. Bapak adalah teladan bagi kami semua. Pak Harjo hanya tersenyum, mengangguk. Ia tidak tahu siapa Kapolda itu, tapi ia merasakan ketulusan dari ucapannya. Institusi kepolisian juga memberikan penghormatan resmi kepada Pak Harjo. Sebuah upacara kecil diadakan di rumah sakit, di mana Kapolda yang menjabat memberikan penghargaan khusus atas jasa-jasa Pak Harjo selama bertugas. Upacara itu disiarkan langsung di televisi dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Harjo, yang dulu dianiaya dan dicaci, kini mendapatkan kembali penghormatan dari semua pihak. Ia tidak lagi hidup sendirian. Ia dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Ingatan yang ia lupakan seolah digantikan oleh kebahagiaan baru. Setelah mendapatkan perawatan yang intensif, kondisi fisik dan mental Pak Harjo berangsur membaik. Ia tidak sembuh total dari demensia. Namun ia kini bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia pindah ke sebuah panti jompo yang dikelola oleh institusi kepolisian, di mana ia bisa mendapatkan perawatan terbaik dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Jenderal Surya dan rekan-rekannya sering datang menjenguknya. Mereka bercerita tentang masa lalu, tentang petualangan mereka saat masih bertugas. Pak Harjo terkadang tertawa, terkadang terdiam, namun matanya selalu menunjukkan rasa damai. Ia tidak lagi merasa bingung atau takut. Pak Harjo, Bapak ingat saat Bapak memimpin operasi penangkapan gembong narkoba di Surabaya? Tanya Jenderal Bima suatu sore. Bapak saat itu menembak jatuh gembong itu dengan satu tangan. Pak Harjo tersenyum. Menembak. Saya suka menembak. Dulu saya jago menembak, katanya. Kenangan samar-samar melintas di matanya. Kisah Pak Harjo
menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang seorang jenderal berwibawa yang memilih hidup sederhana dan dianiaya oleh orang yang seharusnya ia pimpin. Kisah tentang integritas yang tak luntur dan kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore, di panti jompo itu, Pak Harjo duduk di taman, menikmati senja, sinar matahari keemasan, membelai wajahnya yang keriput. Ia tersenyum, memandangi langit. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama. Foto ia dan istrinya yang sudah lama meninggal. Di sebilannya, ada sebuah koran yang menampilkan fotonya di halaman depan, dengan judul, Jenderal Harjo, pahlawan yang terlupakan, kini dihormati kembali. Ia tidak tahu apa arti semua itu. Namun ia merasa bahagia. Ia merasa damai. Ia telah menjalani hidup yang penuh arti, dan kini ia bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Ia telah menemukan kedamaian di akhir senja hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan pengabdian. Kisah Pak Harjo adalah sebuah pelajaran tentang kehormatan, integritas, dan keadilan, bahwa kekuasaan tidak akan pernah lebih penting dari kemanusiaan, dan bahwa kebaikan yang tulus akan selalu mendapatkan tempatnya, tidak peduli seberapa lama ia tersembunyi.